Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Jualiana dari kelompok 4 yang akan memoderatori kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Fadila. Saya Rahada Aisyah Naila. Perkenalkan, nama saya Reza Utama. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Penyajian data ke dalam bentuk distribusi frekuensi merupakan salah satu langkah awal yang biasanya dilakukan dalam menganalisis suatu data. Distribusi frekuensi merupakan suatu tabel di mana data dikelompokkan ke dalam beberapa interval numerik yang disebut interval kelas atau selang kelas. Bentuk tabel ini sangat sederhana karena hanya menyajikan jumlah pengamatan atau frekuensi dalam setiap interval kelas. Yang pertama yaitu ada grafik batang. Diagram batang atau grafik batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama dan digunakan untuk data yang berbentuk kategori. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Fungsinya yaitu yang pertama membandingkan nilai numerik dari kategori yang berbeda, memvisualisasikan dan membandingkan data antar kategori secara jelas, kemudian membantu menunjukkan tren, pola, puncak, dan palung dari waktu ke waktu secara kronologis. Kemudian ini jenis grafik batang, ada diagram mendatar, diagram tegak, diagram batang tunggal, diagram batang merangkak. Untuk diagram batang tunggal ini sama dengan diagram tegak. Ini diagram batang tunggal ini hanya satu variabel aja. Sedangkan kalau diagram merangkap ini bisa lebih dari satu variabel. Grafik batang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah dibaca dan dipahami, memudahkan perbandingan, cocok untuk data kategori, fleksibel, menunjukkan nilai secara jelas. Kemudian kekurangannya, yang pertama yaitu kurang efektif untuk data yang sangat banyak, tidak menunjukkan hubungan antar data, kurang efisien untuk data berkala atau time series, skala bisa menyesatkan, dan hanya menampilkan data ringkas. Yang kedua ada grafik garis. Diagram atau grafik garis adalah grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan atau sistem salin sumbu dan digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan. Untuk menggambarkan keadaan yang serba terus atau berkesinambungan, misalnya produksi minyak tiap tahun, kemudian jumlah penduduk tiap tahun, keadaan temperatur badan tiap jam, dan lainnya. Ini ada jenis-jenis grafik garis. Kalau grafik garis sederhana itu yang setelah ini ada. Kemudian grafik garis bertahap itu yang di sana. Grafik garis berkelompok itu yang ini. Grafik garis berbentuk area itu yang di atas. Nah, ini untuk yang sederhana, grafik garis biasa. Grafik garis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menunjukkan perubahan data secara berurutan dengan jelas, cocok untuk data berkesinambungan, bisa cepat terlihat apakah data naik turun atau stabil, kemudian sederhana dan rapi. Untuk kekurangannya, kurang tepat untuk data kategorik, lebih cocok untuk data berurutan, misalnya waktu. Kemudian bisa membingungkan jika terlalu banyak garis. Dan yang terakhir, kurang informatif untuk data tunggal. Jika hanya satu atau dua titik, grafik garis jadi tidak berguna. Yang selanjutnya di sini adalah grafik lingkaran. Ini merupakan penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi sudut-sudut sektor atau juring, yang setiap sektor melukiskan kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam derajat ataupun persen. Yang fungsinya yang pertama untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan, yang kedua memudahkan interpretasi cepat. Jadi ketika melihat grafik lingkaran itu langsung bisa tahu perbandingan perbagiannya itu seperti apa dan juga
yang lebih dominan itu data yang mana. Untuk jenisnya ada dua, pie graph dan ring graph. Ini sebenarnya sama, cuma visualisasinya aja yang beda. Jadi kalau yang ring graph itu dia tengahnya ada lubangnya. Untuk kelebihan dari grafik lingkaran, yang pertama menunjukkan proporsi dengan jelas, mudah dipahami secara visual dan juga menarik untuk data sederhana. Di sini hanya data sederhana karena apabila data dengan banyak kategori di dalam satu lingkaran itu kurang cocok karena bisa sulit membandingkan bagian yang ukurannya hampir sama. Jadi biasanya kalau di diagram lingkaran, kalau misalkan bagiannya itu ukurannya hampir sama, itu pakai ditambahi persentase. Yang terakhir tidak bisa menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya histogram, ini adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi dari data kontinu menggunakan batang-batang yang berdekatan. Sumbu X menampilkan interval dari data, sedangkan sumbu Y menunjukkan frekuensi atau jumlah data yang ada dalam setiap interval. Fungsinya yang pertama untuk menunjukkan distribusi data dan mengidentifikasi pola. Jadi mengidentifikasi pola distribusi dari data itu simetris atau condong ke salah satu sisi. Untuk jenisnya yang pertama ada seragam. Jadi frekuensi dari datanya itu sama. Yang cenderung diagramnya itu datar. Kemudian bimodal, kalau bimodal ini dia punya dua titik puncak. Yang terakhir simetris, di sini kalau yang simetris antara kanan dan kiri itu imbang. Untuk kelebihan dari histogram, yang pertama menunjukkan sebaran data angka, jadi lebih tahu data itu lebih condong ke kelas yang mana. Kemudian cocok untuk data besar, mudah dipahami dan bisa dipakai untuk melihat pola distribusi. Untuk kekurangan dari histogram, yang pertama tidak bisa dipakai untuk data kategori. Data kategori di sini seperti favorit warna, kan ada banyak, misalkan warna putih, warna pink, warna biru, itu biasanya pakainya diagram batang. Lalu data-data yang hilang, karena histogram ini pakainya kelas interval, jadi data aslinya itu nggak ditampilkan. Kemudian tidak bisa menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Baik, yang berikutnya adalah polygon frekuensi. Jadi polygon frekuensi itu adalah grafik yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik tengah kelas distribusi frekuensi dengan sebuah garis lurus. Setiap titik mewakili frekuensi dari kelas interval tertentu. Menurut Wahyuningrum tahun 2021, polygon frekuensi merupakan alternatif dari histogram yang memberikan gambaran distribusi frekuensi itu dengan data bentuk garis yang lebih halus. Jadi sehingga lebih memudahkan untuk melakukan analisis. Fungsinya yang pertama adalah menunjukkan bentuk distribusi data berupa simetris, condong, atau ke kanan atau ke kiri. Lalu lebih mudah dibanding histogram saat ingin membandingkan dua atau lebih distribusi dalam satu grafik. Berikutnya, memberikan visualisasi tren frekuensi secara menyeluruh. Jadi kelebihan dari polygon yang pertama adalah lebih sederhana dibanding histogram untuk distribusi besar, karena data dari analisisnya itu lebih halus untuk dijelaskan. Yang kedua, bisa menampilkan lebih dari satu distribusi sekaligus. Kekurangannya dari polygon ini adalah kurang informatif bila jumlah kelasnya itu terlalu sedikit. Jadi jika jumlah kelasnya atau intervalnya itu lebih sedikit, lebih baik menggunakan grafik batang ataupun garis. Yang berikutnya adalah OGIF. OGIF adalah grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif baik kurang dari maupun lebih dari. Grafik ini memperlihatkan bagaimana data terakumulasi sampai sebuah titik tertentu. Menurut Hasim pada tahun 2010 menekankan bahwa OGIF berfungsi untuk membaca kuartil, persentil ataupun proporsi data di bawah nilai tertentu. Fungsinya yang pertama adalah memudahkan membaca frekuensi kumulatif untuk nilai-nilai tertentu. Lalu digunakan untuk menentukan median, kuartil, persentil secara grafis. Yang terakhir, sangat berguna dalam menganalisis data pendidikan, misalnya sebaran nilai ujian ataupun distribusi umur siswa atau guru. Nah, jenis-jenisnya, yang pertama itu ada OGIF kurang dari.
Jadi ogif kurang itu sumbu horizontal X itu menunjukkan batas atas kelas, sedangkan sumbu vertikal Y itu menunjukkan frekuensi kumulatif kurang dari. Contohnya seperti yang ada di gambar. Lalu untuk ogif lebih dari atau biasa dengan disebut ogif positif, sumbu horizontalnya itu menunjukkan batas kelas bawah, sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi kumulatif lebih dari. Dan ada juga jenis dari ogif gabungan, yaitu dalam suatu persentase itu langsung menunjukkan dua garis, yaitu kurang dari dan juga lebih dari. Jadi kelebihan dan kekurangan dari ogif. Kelebihannya itu bisa menunjukkan informasi kumulatif yang tidak tampak pada histogram ataupun poligon, karena data yang dihasilkan itu lebih rinci dan teliti. Yang berikutnya adalah memudahkan pembacaan kuartil atau persentil. Kekurangannya membutuhkan frekuensi kumulatif sehingga bisa menimbulkan kesalahan hitung. Yang terakhir, sering disalahpahami sebagai grafik frekuensi biasa. Yang selanjutnya yaitu grafik simetris vs menceng. Grafik disebut simetris bila bentuk kurvanya seimbang terhadap suatu garis tertentu. Kemudian disebut menceng bila grafiknya tidak punya simetri, artinya bentuk kiri dan kanan grafik tidak sama atau grafik miring atau condong tidak punya simetri. Kemencengan data ke arah kiri itu condong negatif, skewness min, di mana nilai modus lebih dari nilai mean. Kemudian kemencengan data simetris itu distribusinya normal, di mana nilai mean dan modus adalah sama. Kemencengan data ke arah kanan condong positif, skewness plus, di mana nilai mean lebih dari nilai modus. Fungsi dari simetris yaitu menunjukkan hubungan data yang seimbang, memudahkan membaca pola data karena distribusi seragam, sering digunakan untuk menunjukkan fungsi kuadrat. Simetris terhadap sumbu x atau sumbu y. Yang menceng yaitu menunjukkan adanya ketidakseimbangan data, membantu mengidentifikasi adanya data ekstrim, sering digunakan dalam statistika untuk menggambarkan distribusi data yang tidak normal. Untuk selanjutnya kita mau mempraktekkan bagaimana membuat grafik-grafik yang sudah kita presentasikan. Yang pertama yaitu membuat diagram batang. Kita di sini punya data tentang jenis olahraga dan banyak siswa yang mengikuti olahraga tersebut. Yang pertama yaitu tinggal di blok aja. Kemudian klik yang di kanan, pilih yang chart, kemudian yang sudah jadi itu diagram batang. Kalau untuk diagram garisnya kita pakai ini, data banyaknya anak laki-laki dan perempuan di setiap bulannya. Tinggal di blok semua,
Kemudian di sini untuk membuat diagram lingkaran sama caranya, bisa di blok dulu, lalu di insert, ada ini, ada icon ini dipencet, lalu yang 2D tinggal diklik. Kemudian untuk menampilkan presentasenya bisa di add chart element ini, lalu data label di mode data label options, terus dipencet yang ini, tinggal dicetak yang presentasi. Lalu untuk membuat yang histogram, ini ada data kelas dan juga frekuensinya, tinggal di blok aja, lalu di insert di yang ini, itu dipencet yang 2D yang clustered column, sama kayak diagram batang tadi. Cuman kalau misalkan histogram itu diklik lagi di batangnya, lalu ada di sini, dan yang gap width ini di 0%, supaya bisa nampak garis-garisnya. Itu di fill ini dipencet, di bordernya diganti warna, dan ininya diganti 1,5. Satu-satu ya. Iya. Udah bisa semua sih. Baik, yang berikutnya saya akan memberikan cara bagaimana untuk membuat poligon ya. Jadi di sini tuh saya punya sebuah data ya tentang poligon hasil belajar. Yang kemarin juga kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan titik tengahnya, menentukan nilai tengahnya x ini. Jadi saya ulas sedikit lagi ya. Untuk nilai tengahnya itu adalah batas bawah ditambah dengan batas atas, lalu dibagi 2, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi kita langsung aja fokus ke menuju ke pembuatan poligonnya. Jadi yang pertama teman-teman, untuk membuat poligon itu kita harus ngeblok untuk interval dan juga frekuensinya. Lalu langsung aja kita menuju ke insert. Lalu di sini ada ini 2D line. Kita pilih yang ini aja. Nah, ini udah jadi sebuah poligon. Tapi di sini datanya yang data bawahnya itu masih kurang tepat ya teman-teman. Karena ini data itu masih data interval, sedangkan kita butuh data frekuensi. Jadi kita klik kanan pada chartnya, lalu kita pilih di select datanya, kita edit, lalu kita ambil datanya itu dari data frekuensinya, lalu kita oke. Nah, ini udah jadi sebuah data poligon. Di sini kita ubah dulu namanya. Poligon hasil belajar. Dan dalam poligon itu kan dalam titik-titiknya itu ada nilai frekuensinya juga ya teman-teman. Jadi di sini untuk munculkan nilai frekuensinya, kita di sini bisa klik yang tambah ini, yang chart elements, terus kita masukkan data label. Nah, itu nanti akan muncul nilainya. Dan untuk menambah keterangannya, kita juga akan masukkan di axis title sama data tabelnya. Di sini kita bisa tulis. Yang sebelah sini itu adalah frekuensinya, teman. Yang di bawah ini adalah nilai tengahnya.
Jadi seperti itu ya cara membuat sebuah poligon sederhana. Yang berikutnya adalah cara membuat OGIF. Nah, jadi di sini saya juga udah siapkan ya sebuah data. Datanya itu ada data interval, data frekuensi, dan juga data nilai tengah. Lalu kita harus menentukan dulu apakah suatu OGIF itu negatif atau positif. Jadi ada rumusnya teman-teman ya. Jadi rumusnya itu kita menggunakan sum. Terus untuk OGIF positif kita akan menggunakan data ini, data interval, data frekuensinya ini kita anulirkan jadi satu lagi. Jadi D-nya 3. Dan untuk membentuk sebuah OGIF positif dalam data pertama D3 ini harus kita referensikan. Caranya itu menggunakan F4. Nah, jadi nanti itu ada dolarnya ya teman-teman. Itu jadi sebuah data OGIF positif bisa langsung digeser ke bawah, otomatis muncul namanya. Berikutnya untuk menentukan OGIF negatif hampir sama caranya, tapi dalam kasus ini kita sama menggunakan sum, tetapi data yang kita ambil frekuensinya sampai bawah. Jadi kita ambil semuanya, dan dalam data kan tadi kan dalam OGIF positif kita mengambil data anulir itu dari sebelah kiri. Dari data ini kita ambil sebelah kanan, lalu kita referensikan. Nah, jadinya seperti ini ya. Ada dolar-dolar seperti ini. Nah, ini sudah bisa langsung kita buat sebuah OGIF. Lalu caranya bagaimana sih untuk membuat OGIF ini? Tampilnya OGIF. Jadi kita blok ya dari mulai nilai tengah sampai dengan OGIF negatif semua data-datanya. Lalu kita pergi ke insert. Lalu yang gampang sih kita langsung ke recommend charts. Nah, di sini udah ada pilihannya satunya. Nah, ini dia. Ini sudah data yang berbentuk OGIF. Nah, buka OGIF-nya. Nah, ini dia. Sebentar teman, ralat. Jadi biar langsung muncul nilainya ya. Nah, jadi kita variabelnya juga yang nilai tengah sama OGIF-nya ini harus di blok juga. Nah, dari sini kita udah dapat sebuah data OGIF ya beserta nilainya. Jadi yang garis biru ini menunjukkan nilai OGIF positif, sedangkan garis kuningnya ini menunjukkan nilai negatif. Dan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada jenis OGIF gabungan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi dia menunjukkan data sekaligus dari yang positif dan negatif. Dan kita kasih judul terlebih dahulu untuk OGIF. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana praktek kami sederhananya untuk membuat grafik dan juga poligon serta. Baik, sekian dari kelompok H. Untuk tanya jawabnya nanti di akhir bareng sama kelompok 4 dan 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung pemaparan materi dari ketiga kelompok sudah selesai, di sini saya sebagai moderator akan membuka yang namanya sesi tanya jawab. Untuk kelompok menyebutkan nama dari kelompoknya dan tujuan untuk kelompok berapa. Seperti itu. Saya. Ajukan tanya. Nama dari kelompok berapa untuk kelompok berapa. Astagfirullah. Ayo. Aku. Apa sih? Yaudah, aku tanya. Rara. Aku. Yaudah, ngomong. Yaudah dari kelompok 10 untuk kelompok 4.
Dalam pengambilan keputusan kebijakan, misalnya menentukan standar kualitas, ukuran mana yang lebih tepat, dijadikan dasar. Pean, median, kuartil atau persentil. Kuartil apa? Kuartil atau persentil. Dan jelaskan kenapa. Selanjutnya Rara. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5, bagaimana simpangan baku atau standar deviation Standar apa? gimana sih? Ini. Dapat membantu kita memahami sebaran data. Sebaran. Sama Untuk dari- Salma apa? dari kelompok 4 untuk kelompok dari kelompok 8 untuk kelompok 4. Bagaimana cara mencari modus jika data memiliki nilai tertinggi yang sama? Berikan satu contoh. Ini doang. Berapa? Berapa? Jadi enggak? Kelompok 10 untuk kelompok 3. Mengenai objek tadi, jika titik-titik pada objek tidak diurutkan, Itu tulis apa belum ditanya? ya. Ya Pak. Kalau tadi kita Ya, nggak tahu. pertanyaan. Iya, tulis di pertanyaan. Kita objek. Jika titik-titik pada objek tidak diurutkan, titik-titik tulis titik-titik Ya sama aja bacanya gitu juga kan. ya, tidak diurutkan dengan benar atau tidak sesuai skala, koma, menurut kelompok apa dampaknya bagi pembaca. Dengan apa? Dengan apa? Skala, dengan skala sesuai skala. Jika titik-titik pada objek tidak diurutkan dengan benar atau tidak sesuai dengan skala, Ya, koma. Menurut kelompok dampaknya bagi pembaca apa?
Menurut kelompok dampaknya, Bagi pembaca. selanjutnya, selanjutnya, Saya dari kelompok 7 bertanya kepada kelompok 4. Tadi kan dijelaskan tentang median. Nah, mengapa median itu bisa dikatakan sebagai itu median? media itu Median bisa dikatakan sebagai penghubung antara ukuran pemusatan dan ukuran letak. sudah. Selanjutnya, Belanda dari kelompok 8 untuk kelompok 3. Apa perbedaan dari histogram dari Instagram, histogram dan grafik batang? Batang, wes. Belanda tidak. Pertanyaan saya tutup untuk kelompok, silakan berdiskusi dan menjawab segera. Saya ulang. Kelompok 4 izin menjawab pertanyaan dari Yoda ya. Dalam pengambilan keputusan kebijakan misalnya menentukan standar kelulusan, ukuran mana yang lebih tepat jadikan dasar min median kuartil atau persentase dan jelaskan mengapa. Nah, menurut kelompok kami itu lebih baik pakai persentase atau kuartil karena persentase atau kuartil itu menunjukkan batas yang jelas. Batas yang jelas misalnya yang lulus itu yang nilainya di atas 40% atau yang nilainya di atas 50%. Sedangkan kalau pakai rata-rata itu kayak nilainya itu gampang ketarik sama nilai yang lebih rendah atau nilai yang lebih tinggi, jadi kayak nggak seimbang. Jadi menurut kelompok kami lebih baik pakai persentase atau kuartil. Apakah cukup menjawab? Yoda? Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Rara dari kelompok 1. Bagaimana simpangan baku atau standar deviasi itu dapat membantu kita memahami sebaran data? Nah, simpangan baku itu membantu kita memahami sebaran data itu dengan mengukur variabilitasnya atau penyebaran nilai-nilai data terhadap rata-rata.
besar nilai simpangan bakunya, berarti data itu lebih luas dan juga beragam variasinya. Nah sebaliknya jika nilai simpangan baku itu kecil, berarti data itu lebih seragam atau dalam satu variasi yang sama. Nah, selain itu simpangan baku atau standar deviasi itu juga berguna untuk membandingkan keseragaman dua set data dan juga mengidentifikasi data yang ekstrim atau outlier. Apakah ada sandaran? Ya. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Renita. Jika titik pada objek tidak ditentukan dengan benar, namun tidak sesuai skala, menurut kelompok apa dapat diperlukan? Memang seharusnya sebuah data ini yang diberikan dalam dokumen itu memang harus instan, karena itu adalah sebuah data yang telah dikumpulkan dari penelitian yang memang telah dilakukan. Jadi menurut saya dampaknya itu yang pertama adalah membingungkan bagi pembaca metodologi penontonnya. Karena itu harusnya selalu menunjukkan data yang terurut, misal dari terrendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah. Jika tidak terurut, maka pembaca itu akan mengalami kesulitan dalam membaca distribusi kumulatif yang telah dituliskan. Lalu juga karena ada kebingungan dalam pembacaan data, maka bisa terjadi salah tafsir. Seharusnya untuk memutuskan X menjadi Y. Itu tadi akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang mungkin ke depan ya akan menimbulkan masalah yang lebih besar dan juga menurunkan kredibilitas dari penelitian yang telah dilakukan. Gimana Bapak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Mau menjawab pertanyaannya Salma dari kelompok 8. Bagaimana cara mencari modus jika data memiliki nilai tertinggi yang sama? Tidak satu contoh. Pada modus sendiri, seperangkat data dapat saja tidak memiliki modus atau bahkan memiliki beberapa modus. Kalau satu modus disebut unimodal. Kalau dua modus disebut bimodal, dan kalau tanpa modus itu non modal. Kalau data memiliki dua atau lebih dengan frekuensi tertinggi yang sama, maka data tersebut disebut bimodal atau dua modus. Artinya semua nilai dengan frekuensi tertinggi tersebut menjadi modus. Contoh, ada nilai ulangan. Nilai 6-nya ada 1, nilai 7-nya ada 3, nilai 8-nya ada 3, nilai 9-nya ada 1, dan 10-nya ada 1. Kan angka 7 dan 8 muncul 3 kali. Maka kedua-duanya sama-sama menjadi modus. Jadi modusnya itu ada 7 dan 8. Apakah betul? Izin menjawab pertanyaan dari Yolanda kelompok 8. Apa perbedaan dari histogram dan grafik batang? Perbedaannya yang paling jelas dari grafiknya itu kalau histogram itu batang-batangnya itu berdempetan tanpa jarak. Tapi kalau diagram batang itu batangnya ada jaraknya gitu. Lalu kalau histogram dia pakai data yang kontinu seperti tinggi badan, berat badan. Sedangkan kalau diagram batang dia itu memakai data kategori kayak jumlah penduduk, terus favorit warna. Lalu ada kalau di histogram itu sumbu X biasanya berupa interval kelas ataupun tentang nilai. Tapi kalau di diagram batang sumbu X itu berisi kategori, jadi bukan angka. Kemudian yang terakhir, histogram itu bisa untuk menunjukkan pola distribusi data, dia termasuk simetris atau melenceng ke salah satu sisi. Sedangkan grafik batang dia lebih cocok untuk perbandingan antar kategori. Izin menjawab pertanyaan dari Naswa, yaitu mengapa median bisa dikatakan sebagai penghubung antara ukuran pemusatan dan ukuran letak.